Tapi to be honest ya, bukan karena gue ngomong depan lu ya. Ya lo ngecoba ngomong ngadep sama gitu. Iya oke. Kan gue kuliah gue kan teknik kimia. Nah terus gue sempet magang. Dari tempat magang itu gue 1 tahun tuh gue kerja. Wah gue nggak tahu deh umur gue berapa. Pokoknya gue nggak tahu lu yang hidup gimana sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ponakan ketemu lagi di Om Wen. Episode kali ini kedatangan cowok ganteng. Udah gitu, wah semua layar film kayaknya udah penuh dengan muka dia. Banyak banget judul film yang dia mainkan. Dan gue luar biasa seneng banget kedatangan. Makasih ya mas, udah hadir. Kan gue ini berhubungan dengan layar film kan ya. Nah ini yang ngejahit layar filmnya dia. Makanya kita harus apresiasi dia dulu sebelum ke bintang tamu utama kita episode kali ini, Vino G. Bastian. Tapi kenapa sih lo setiap mulai lo selalu ini cowok ganteng? Iya karena buat agak ninggiin diri gue aja gitu. Ya emang kondisinya memang hampir semua bintang tamu Om Wen ganteng ya. Iya kan? Belum ada yang kecuali Dustin. Ya, itu kan juga jatuhnya bukan manusia ya. Oke, udah ada Kak Vino di sini. Terima kasih udah hadir di Om Wen. Terima kasih juga udah diundang ke sini Om Wen. Nah, dan yang pasti gue mau nanya-nanya sama lu, kita mau ngobrol santai aja. Siap. Lu tuh ngawalin karir dari dunia model, terus banyak banget film yang hits gitu. Tokoh-tokoh terkenal juga lu mainkan. Pertanyaan gue nih, menurut lu kenapa buaya ngambang di air? Karena dia gak mau kalah sama tainya. Masa tainya doang yang bisa ngambang. Gue juga pengen ngambang dong. Jadi lu kebayang di sungai, buaya sama tainya. Ya, ayo siapa yang paling ngambang? Siapa yang lebih jago ngambang? Ayo capek gitu. Semua jawabannya luar biasa. Dia gak kaget loh dengan pertanyaan gue. Buayanya yang kaget. Oh ternyata penyebabnya tai gue. Gue gak mau kalah sama tai ya ternyata. No berarti lu model itu awal karir lo? Agak sih, model tuh kayak selewatan Om. Awalnya tuh gue ngeband. Nah ngeband terus ditawarin, pas ngeband tuh ditawarin sama satu majalah Hai dulu. Oke. Kan majalah cowok tuh, wah suruh foto-foto. Gue bilang, ini foto-foto. Gue bukan model gitu kan. Cuman kata temen gue, udah lu ambil aja siapa tahu lu dapet duit gitu kan. Gue tanya tuh, berapa bayarannya gitu. 150.000 foto. Itu 90-an lah ya, 150.000. Wah 90-an mah 150.000. Wah lumayan banget, iya, lumayan banget. Senilai 155.000 itu. Ya, mirip lah. Gede itu 150.000 mah tahun segitu. Gede lah. Enggak apa-apa deh, cuman masalahnya bayarnya langsung atau enggak gitu. Oh langsung. Kalau foto tuh pulang langsung dapat amplop gitu kan, dapat tanda tangan. Nah dari situ kok enak nih gue kalau dapat tawaran foto, gue bisa gue beliin simbal, kulit snare drum gitu. Ya udah akhirnya gue keterusan sampai di majalahnya itu tuh lumayan tuh ada foto-foto gue. Di covernya? Enggak, belum nyampe cover lah. Okay. Baru kayak apa ya, majalah buat baju. Oke. Baju. Nah habis dari situ orang kan ngeliat gitu kan, terus ditawarin untuk video klip. Dari video klip itu gue casting film. Nah di situ video klip berarti video klip gue inget banget video klip Coklat, band Coklat. Dulu judulnya lagunya? Luka Lama. Oke. Itu umur lu berapa pada saat itu? Itu wah gue nggak tahu deh umur gue berapa. Pokoknya gue nggak tahu lu yang hidup gimana sih? Masa lu nggak tahu umur lu berapa? Ya di bawah 20? Enggak, 20-an. Oh, 20-an. Itu kalau video klip itu kayak gue pas udah kuliah tuh. Okay. Pas udah kuliah. Jadi gue nggak konsisten lah. Maksudnya tiba-tiba dapat tawaran gue ambil, tapi gue nggak fokus nggak ke model ke apa, tapi gue lebih seneng ngeband gitu kan. Dari situ tawarin casting. Ya udah akhirnya gue masuk ke situ keterusan sampai sekarang. Film pertama lo? 30 Hari Mencari Cinta. Oh.
30 Hari Bareng Untuk Cinta. Nirina dong berarti. Nirina Juga berarti itu film pertama dia kalau nggak kalau salah. nggak salah itu film pertama dia dulu kan The VJ ya. Iya. The VJ. Nah dulu gue ditawarin itu karena pertanyaan dia, tawarannya adalah karakternya itu bisa main skateboard. Nah gue tuh bisa, nggak jago tapi gue bisa. Udah kan gue casting. Kok kagak disuruh main-main skateboard, gue udah bawa skateboard gitu kan, dan skateboard. Kalau misalnya casting cuman dibenerin jalannya nggak kayak gitu, terlalu tegap lah. Masa terlalu tegap sih bang, gimana sih? Iya kurang flamboyan. Ini karakternya apa sih sebenarnya? Iya. Terus udah besoknya dipanggil lagi ternyata. Pas gue jadi cowok gay gue ternyata. Lu banget lah ya. Which is Iya. enggak. Sebenarnya kan gue kaget kan. Kok apa namanya? Wah, ini gimana nih? Tapi pas gue tanya sama teman-teman band gue, katanya, "Lo kan nggak bisa acting. Lo kan belum punya nama. Iya. Kalau lo main jadi cuma cowok-cowok ganteng di sekolah, itu lo nggak akan dilihat. Kalau lo main di sini walaupun lo mainnya jelek, orang pasti ngeliat, siapa nih anak? Siapa nih anak nih kok tiba-tiba ngambil peran kayak gini gitu. Lo pasti akan dilirik lah. Gitu. Iya. Ya udah gue main situ. Tanpa ada ambisi gue akan main film lagi, enggak. Maksudnya wah nih gue biasanya foto dapat film lumayan tuh. Bayaran gue berapa juta gitu kan. Udah jutaan tuh. Wah, ya udah gue ambil dan ternyata dari situ kok dunia film sama dunia musik tuh orang-orangnya hampir sama gitu. Maksudnya asik, nongkrongnya. Sekarang gue sebelumnya udah pernah kerja kantoran juga kan. Kayak terlalu serius gitu. Oh lu pernah kerja kantoran? Gue pernah. Jadi setelah gue lulus tuh gue pernah, kan gue kuliah gue kan teknik kimia. Nah terus gue sempet magang. Dan di tempat magang itu gue 1 tahun tuh gue kerja. Cuman kerjaannya di balik meja, kadang-kadang ke pabrik gitu kan. Nah kayaknya kok gue nggak gue gitu ya. Sama, gue juga pernah kerja di balik meja terus dipecat nggak lama. Kenapa itu? Karena kan nggak kelihatan sama bos gue. Mana si Wendy nih? Kerja lu bukan di balik meja kali. Lo di kolong meja. Bukan di balik meja, di kolong meja nih. Tunggu deh. Emang dia tiap hari lucu begini ya? Enggak. Ya sama kayak pertanyaan Lucu gue. banget ya? Emang dia tiap hari ganteng kayak gini ya? Gitu loh, sama. Lucu banget ya? Untung bini gue nggak ikut. Kalau ikut, kagak syuting, foto mulu. Tiap ngeliat Vino kayaknya kagak ada gua di sebelahnya gitu. Jadi balik lagi deh, maksudnya gimana orang tua lu ketika tahu akhirnya anaknya sudah mengenyam pendidikan di dunia teknik, terus and then milih jalur lain. pekerjaannya sangat bertolak belakang menurut gua. Jadi ternyata sekeras-kerasnya bokap gue, kan pokoknya sekolah harus lulus sesuai dengan iniannya dia gitu kan. Gue udah lulus tuh, gue jalanin semua. Kuliah lulus, tepat waktu, terus gue sempat kerja juga, terus akhirnya gue dapet ini. Justru dia berbalik gitu. Kesannya gini, lo udah ngejalanin apa yang gue mau. Sekarang pilihan lo nih. Lo mau jalanin apapun yang gak sesuai sama inian lo, tapi lo udah, kasarnya lo udah berbakti lah, lo udah nurutin. Terserah lo. Tapi kalau misalnya ternyata lo nggak sukses di bidang itu, ya jangan salahin gue sebagai orang tua. Lo udah gede, lo udah milih jalan lo. Tapi pesan dia, apapun jalan yang lo pilih, lo harus fokus, lo harus total gitu. Lo harus sungguh-sungguh di situ. Akhirnya gue masuk ke film dan bokap gue ternyata masih sempet nonton film gue tuh sampai yang catatan akhir sekolah, film gue kedua. Bokap gue nonton premier gitu, dan dia cuma bilang, kayaknya kalau kamu memang bener-bener pengen di jalur ini, kamu harus belajar lebih banyak lagi soal acting, soal film gitu. Sesupport itu berarti bokap? Sesupport itu, ternyata yang beliin alat musik gue itu bokap gue. Padahal bokap gue tuh orang yang paling depan untuk menentang gue nggak bermusik, tapi dia orang yang paling pertama beliin gue alat musik. Jadi caranya tuh menurut gue, tarik ulurnya tuh inilah, oke lah gitu bokap gue. Padahal dia nunjukin ke lu bahwa dia nggak suka ketika lu bermusik. Respon pertama ketika lu, dia bukan gak suka ya, dia tuh justru dia yang kenalin gue musik. Kalau misalnya kita traveling kemana, dia pasangin lagu-lagu, Coast Plus, Beatles, apa semua dipasangin. Jadi gue deket banget sama itu. Tapi kayaknya dia tuh nahan biar prioritasnya dia untuk anak-anak untuk pendidikan tuh nggak terganggu oleh ini.
gitu. Jadi one day gue tiba-tiba gue bolos, ya bandel-bandelnya tuh bolos lah ya, bolos ngeband, latihan gitu kan, nyari studio. Itu bisa sampai semarah itu, sampai bisa diusir tuh, bisa sampai kayak gitu. Padahal dia yang beli alat musik. Gitu. Dia Jadi cuma pengen lu bertanggung jawab sama pilihan lu. iya, kayaknya mungkin menurut dia, gue beliin lo alat musik, tapi tanggung jawab lo sama sekolah, lo nggak boleh tinggal. One day lo mau musik nggak apa-apa, tapi pendidikan lo tetap harus jalan. Jadi itu tuh yang gue pegang terus gitu. Nah, lu seberapa sukanya sama karya bokap? Sampai akhirnya kan lu memerankan Wiro Sableng. Nah, kalau misal seberapa sukanya ya, mungkin nggak ada. Lu baca gak buku bokap? Baca, tapi belakangan. Karena dulu, percaya nggak lo, gue tuh bukan anak durhaka ya. Kayak gue tuh malu gitu sama Wiro Sableng. Karena dulu kan bokap gue nulis, tiba-tiba bukunya itu dibikin sinetron kan. Udah ada film. Film terus tiba-tiba sinetron. Nah, sinetron itu kan booming banget kan. Iya. Sampai saking bokap gue itu bangga lah, ternyata tulisan dia bisa jadi visual gitu. Di mobil kita tuh cuma punya satu mobil Kijang gitu. Tuh di branding sama dia tulisan-tulisan potret yang kayak di truk-truk gitu. Wiro Sableng setiap hari ini di TV ini gitu. Kita kalau sekolah tuh Sabtu Minggu biasanya naik angkot pulang. Tapi kalau pas udah weekend kan mobil nggak dipakai, jadi dijemput. Itu begitu dijemput gue sampai ngumpet-ngumpet Om. Saking jadi bahan ceng-cengan buat anak-anak gitu kan. Wah, mobil Wiro Sableng udah, ini mobilnya merah, stikernya orange yang spotlight gitu kan. Yang tiba-tiba tulisannya orange, hijau, wah gue malu banget. Gue sampai malu banget, sampai minder banget gue sama karya bokap gue gitu. Terus gue mikir, wah gue tapi bokap gue nggak tahu apa dia ngerasain, apa dia sedih kan maksudnya tuh. Gue hidup tuh sekolah tuh gara-gara karya ini loh. Tapi anak gue malu, gue nggak kebayang bokap gue dulu kalau tahu kayak apa gitu. Terus sampai satu saat film ini, Wiro Sableng ini mau dibikin film, bukan gue yang main. Jadi yang main tuh ya casting gitu kan. Sampai akhirnya gue ngeliat kok orang-orang begitu bangganya sama karya bokap gue, tapi gue sebagai anak yang dulu gue bisa hidup sampai saat ini, kok gue nggak berusaha untuk masuk ke situ. Akhirnya gue casting untuk film bapak gue sendiri. Lu casting? Ya walaupun sebenarnya gue gampang aja gue bisa masuk ke situ, Yeah, tapi gue harus tetap mereka butuh file gue karena gue nggak bisa silat kan. Jadi gue latihan dulu sebulan untuk ngemastiin. Kan PH-nya itu bukan cuma dari Indonesia tapi ada dari luar juga. Memastikan orang-orang mana tahu gue gitu kan. Akhirnya gue bikin satu video untuk casting bersama dengan cast-cast yang lain yang mereka casting untuk dapetin karakter. Akhirnya gue dapet. Nah dari situ tuh gue baru tahu gitu seberapa bangganya bokap gue gitu kan dulu punya karya ini. Akhirnya Om Men, yang dulu gue malu tuh mobil gue dipasangin Wiro Sableng apa, gue ngumpet sampai gue sedih banget gitu, maksudnya kok bokap gue mempermalukan gue. Sekarang mobil gue tempelin kayak gitu. Gue tulisin 212 gitu, Wiro Sableng. Gue, tapi tuh gue gak ada niatan gue mau balas bokap gue, ya enggak. Karena saking gue bangga gitu. Gue tulisin, gue jemput anak gue sekolah, mobil gue ada nomor 212. Sampai orang-orang tuh tahu kalau jemput anak gue tuh yang ada mobilnya ini, kan mobil sama banyak kan. Gak stiker itu, wah ini si ini gitu. Lo kebayangin gak? Kayak gue ngerasa berdosa aja dulu gitu, kayak dulu gue kayak gini, sekarang gue ngelakuin untuk anak gue. Tapi anak lu dijemput nggak ngumpet? Karena gue nggak ngumpet, gue nggak tahu juga. Pertanyaan lu bagus banget nih. Gue anak gue keluar lama, jangan-jangan ngumpet. Malu gitu. Tapi enggak lah. Kalau dulu kan tulisannya kayak di truk-truk gitu. Sekarang gue bikin bagusan dikit lah. Iya. Tapi itu biasa ya, bukan karena gue ngomong depan lu ya. Ya lo coba ngomong ngadep sama gue. Iya, oke. Cium juga dicium. I'm a big fans of Wiro Sableng. Iya. Gue baca bukunya Thank you, sebagian. Kadang-kadang juga kan gue bacanya juga udah mulai di usia remaja ya. Iya. Jadi kadang-kadang gue fokus sama cerita-cerita yang udah mulai gitu.
Karena Ya, ada to be ya. honest, Karena ada. Tapi Ada. dikemasnya dengan nggak yang vulgar, Iya, bukan yang berlebihan dan segala macam. Jadi komposisinya pas gitu. Dan ketika sudah dimainkan di layar film, terus di layar kaca dalam bentuk sinetron, lumayan ngikutin gua sebenarnya to be honest. Dan di perjalanan berkomedi gua, Wiro Sableng itu salah satu karakter yang menginfluence gua karena satu seenak jidat tuh orang. Ngehe gitu kan bawaannya. Mau musuh siapa aja tuh, gue tuh filosofinya gue ngeliat gini, lu mau musuh lu sekuat apa kalau lu ngadepinnya nyantai, musuh lu bisa kalah gitu. Karena udah jiper duluan gitu. Makanya kadang-kadang nggak tahu ini gue terinfluence juga dari Wiro Sableng apa enggak gitu ya. One time gue pernah nih, gue jalan di waktu itu gue masih tinggal di daerah kampung, jalan rayanya gitu. Gue jalan biasa pakai celana pendek, pakai sandal jepit, pakai kaos oblong gitu. Gue ngeliat di depan gue ada teman gue. Nah, gue entah kebayang adegan Wiro Sableng yang mana gitu. Gue pura-pura, gue buka baju gue setengahin gitu terus gue. Temen gue lari dikira gue orang stres. Temen gue lari kenceng banget, gue bilang gue tawa aja gitu. Maksud gue ya Wiro Sableng tuh dibentuknya sebegitu apa ya, menyenangkannya menurut gue. Dan ya lu harus bangga memang. Itu salah satu menurut gue karya legend yang dipunya sama Indonesia. Ya mungkin salah satu superhero menurut gue ya, superhero yang ada di Indonesia yang tidak mengadaptasi superhero yang ada dari luar. Itu sesuatu yang akhirnya gue juga cukup bangga sama hal itu gitu. Satu filosofi yang gue nggak tahu apa bokap gue memikirkan ini atau enggak dulu waktu nulis, tapi pas gue jalanin menarik gitu. Jadi dunia ini kan penuh kejahatan, penuh wah macam-macam lah. Tapi dibenerinnya sama seorang yang sinting gitu. Sama orang yang gila gitu. Sama orang yang sebenarnya lo nomor 2 kan lo nggak pernah anggap, lo nggak pernah itu gitu. Justru lo diseimbangin lagi sama orang yang seperti itu. Dan buat gue, bokap gue idenya dari mana? Jangan-jangan dia gila beneran. Tapi kalau mengenang sosok Vino masa kecil, lu sosok yang seperti apa, No? Gue orang yang biasa-biasa aja sih sebenarnya. Lu tinggal di mana, No? Matraman Dulu waktu kecil. Gue lahir di Matraman, terus ya biasa aja sih, tinggal di Matraman, gang sempit gitu. Buat udah ada tawuran-tawuran zaman dulu. Oh iya, tawuran. Bahkan bukan tawuran SMA, tawuran terkampung tuh Matraman. Betul. Salah satu yang salah satu yang cukup viral lah pada zamannya gitu. Cuman ya gue lebih ingat masa kecil gue di Matraman dibanding ketika gue udah SMA dipindah di lokasi yang lain gitu. Karena Matraman itu kan tengah kota. Dari zamannya gue kecil, bandel-bandelnya anak kampung kayak apa. Terus zamannya kita kerusuhan dulu. Matraman tuh di pusatnya, titiknya kerusuhan lah gitu. Jadi buat gue tuh daerah itu cukup memorable gitu. Dan cukup membentuk gue menjadi seperti sekarang gitu. Pribadi yang kuat. Iya, gue tinggal di situ bukan karena susah, bukan. Tapi memang dulu bokap gue itu kan kalau di perantauan kan biasanya tinggal tuh rame-rame ya, bareng-bareng di situ. Tapi memang kehidupan di Matraman itu buat gue menyenangkan sih. Sebagai masa kanak-kanak itu menyenangkan. Tiap hari lo main, ntar udah mau sore nih, saatnya lo ngaji ke masjid gitu. Terus lo ngebayangin pas bulan puasa, bulan apa, situasi itunya wah gila. Sahur lo dibangunin, teriakin wah. Bahkan kayak untuk sekedar hujan aja nih, lo bisa samperin sama teman-teman lo. Vino, main hujan nggak? Gitu. Itu sesuatu yang luar biasa gitu, yang nggak bisa lo temenin di daerah lain gitu. Itu kalau gue juga ngerasain waktu hujan tuh sama diteriakin temen gue. Wendy, mau ojek payung nggak? Gitu. Lumayan buat tambahan lumayan. Lumayan. Ayo. Iya, kalau sekarang mungkin gitu ya. Tapi kan beda usia kita kan bedanya 3 tahun. Lo kan duluan. Iya, ya udah gue duluan.
Cuma kan cuma beda 3 tahun ya. Artinya fase hidupnya pasti sama, no. Iyalah. Kita ngerasain Periodenya masih sama. sama, ngerasain ngaji, ngerasain dibangunin sahur rame-rame, ngebangunin sahur rame-rame juga gitu. Apalagi ya tanpa kita sadari daerah kita otomatis membentuk kita juga kan. Iya sih, jadi itu sih. pribadi yang tough juga. Iya, maksudnya kayak ketika lo ketemu sama temen lo yang kerjaannya mabok mulu, tiap hari gue juga ketemu sama orang kayak begini gitu. Lo tawuran, jagoan sekarang petantang-petantang, gue tiap hari dari kecil gue ngeliatin orang kayak begini. Nah, gimana? Omongannya seru kan? Tonton terus makanya. Tapi jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga bantu share. Supaya nonton Omen makin banyak. Oke? Vin, tapi kalau total film yang lu udah mainkan, lu itu nggak sih? Gue nggak pernah ngitung, men. Karena gue ngejalan bukan karena udah saking ratusan ribuan puluhan, enggak. Karena gue tuh kalau masuk ke film tuh gue emang seneng aja. Itu udah jadi kayak me time gue gitu. Misalnya lo ngerjain ketika gue syuting nih, gue tuh udah bisa kayak lepas dari yang lain. Misalnya kayak kebetulan karena Marsha juga dari syuting, dari aktor juga. Jadi begitu kita masuk ke ada pekerjaan syuting, dia tuh nggak pernah mengganggu gue untuk urusan yang mengganggu konsentrasi gue di kerjaan gue. Jadi kayak urusan anak, rumah tangga dia handle semua. Jadi gue tuh emang bener-bener me time gue. Jadi itu liburan gue. Dan itu berlaku sebaliknya. Ketika dia yang lagi syuting, gue yang akan urus semuanya gitu. Begitu dia syuting, hancur lah. Hancur lah. Enggak. Hancur lah. Enggak lah, lu harus tanya ke anak lu. Anak lu akan jawab, tenang, gue yang urus semuanya. Ternyata anak lu Zizi akan ngomong gini. Ayah, bunda, tenang, aku sudah di sini. tenang. Bangga juga gue kalau anak gue bisa gitu ya. Anak-anak zaman sekarang, bro. Mungkin apalagi melihat maksudnya bokap nyokapnya ngebangun rumah tangga dengan bagus kan pasti juga akan ke bawah lah. Iya, mungkin dia nggak mikir seperti itu sih. Tapi kalau misalnya lo ngomong tadi berapa film memang gue jujur gue nggak pernah ngitungin lo, men. Lu justru pada saat syuting itu menurut lu me time lu? Iya, me time gue. Gue tuh nggak punya target kayak tiba-tiba gue harus dapet piala dari film gue yang ini, dari karakter gue yang ini. Gue harus mendapatkan achievement apapun lah. Enggak, gue ngerjainnya gue enjoy aja gitu. Toh gue udah dapet rezeki ini, dibayar, terus gue ngerjain sesuatu dan lingkungannya juga asik gitu kan. Ya udah gue me time gue. Gue kerja, jadi gue kayak double jackpot lah gue dapat kerja. Gue me time gue pulang bawa nafkah untuk keluarga gue gitu. Kayak gitu sih sebenarnya. Gue pikir malah me time lu justru pada saat lu sepedaan, pada saat lu motoran. Itu kan networking juga, itu kan juga hobi juga gitu. Tapi kalau misalnya kita sepedahan kan sama lah, tiba-tiba udah nyampe mana? Masih udah pulang apa masih nongkrong? Itu kan masih ada gitu. Tapi kalau misalnya syuting itu memang benar-benar gue dilepasin, nggak diganggu gitu. Nah, justru yang lebih pusing kalau kita nggak syuting. Mendingan lo capek syuting daripada lo capek nggak syuting. Bener, mendingan capek kerja daripada capek nyari kerja. Bener. Dan semua butuh proses ya, nggak bisa langsung tiba-tiba jadi ya. Ya gitu. Dari hal kecil aja dulu. Dan lu melihat sosok istri lu tercinta sebagai sosok wanita yang seperti apa sebenarnya? Ya luar biasa sih ya sebenarnya. Ya sama lah kayak ini lo ada orang yang lo nggak sempurna nih, misalnya gue gitu ya, banyak kekurangannya gitu, tentu ada kelebihannya juga. Tiba-tiba ketemu sama orang, kalau mencari pasangan yang benar-benar sempurna tuh nggak pernah ada, Om Wen. Betul. Nggak pernah ada. Agree. Tapi ketika begitu tiba-tiba lo ketemu sama orang yang dia juga nggak sempurna juga, yang nggak sempurna ketemu, ternyata jadi bisa sempurna ya. Jadi klop gitu. Sempurna sih enggak, tapi bisa jadi klop. Dia bisa
bukan menutupi, tapi dia bisa menerima kekurangan gue. Gue pun bisa dengan itu sebaliknya. Jadi kita ngejalaninnya ini juga sesantai itu gitu. Intinya dia adalah ya partner gue gitu. Dia udah jadi bagian dalam hidup gue gitu. Dan kehadiran Zizi Pearl Bastian itu sudah semakin melengkapi hidup kalian pasti. Iya, melengkapi pasti keberadaan seorang anak itu pasti akan merubah pola pikir gue juga sebagai seorang bapak gitu. Maksudnya gue keluar rumah dari nikah pun gue udah tahu gitu. Ketika gue keluar rumah prioritas gue apa. Tapi walaupun sebagai laki-laki ya kita nggak boleh kehilangan hobi kita, karakter kita. Jadi bapak iya, tapi jangan jadi bapak-bapak juga yang otak lo habis, hidup lo habis cuman untuk mikirin itu. Enggak lah, lo tetap harus punya hobi, lo harus punya kehidupan lain, lo harus punya me time, biar hidup lo tuh bisa berjalan gitu. Dan prinsip gue, kan kalau ada yang berpikir bahwa anak adalah segalanya gitu. Tapi buat gue, istri dulu sebenarnya. Jadi istri dulu, kalau misalnya lo sama istri lo punya hubungan yang bagus, punya kasih sayang, punya cinta, punya apa yang bagus, anak lo pasti akan ke bawah. Gitu ya. Gitu nggak? Dengerin ya. Enggak sih, maksud gue gini. Tapi memang benar, gue setuju dengan itu. Jadi anak segalanya ya pastilah anak segalanya. Tapi maksud gue, kalau misalnya disuruh milih, harus ada dua pilihan gitu. Lo anak dulu apa istri dulu? Ya sebelum ada anak lo ketemu sama istri lo dulu kan. Jangan tiba-tiba lo ketemu anak, udah ada anak lo, istri lo jadi lo. Enggak, kalau misalnya hubungan kita sama istri kita baik, betul. Otomatis anak kita juga seneng lihat bapak ibunya ini. Setuju gue. Menurut gue sih itu gitu. Tapi gue setuju. Artinya kalau lu hubungan lu sama istri lu baik, iya. Terbangun dengan kalau Indah sih pasti ada up and Pasang down-nya surut lah. Iya lah. betul. Tapi kalau lu ngejalanin tetap baik, anak tuh akan melihat sosok orang tuanya dengan baik juga. Bener. Dan ya nggak perlu kita bilang lu segalanya, enggak perlu gitu. Itu akan berjalan dengan sendirinya gitu. Hubungan kita sebagai suami istri, maksudnya gue sama bini gue bukan sama lu ya. Dia harus ya kan emang cocok botak sama gondrong. Saling melengkapi. Itu aura itu akan terlihat sama anak ya. Anak akan menjadi segalanya. Itu adalah cerminan dari bagaimana kita memperlakukan pasangan kita. Benar. Sesimpel itu. Mudah-mudahan istri kita juga berpikir yang sama ya. Amin. Ya iya dong, maksudnya berpikir sama dalam arti ya suami juga sesuatu juga. Ya misalnya kan istri duluan lah yang harus udah ini. Nah mungkin suami juga, istri juga pilih suami duluan lah. Betul. Karena kita prioritas tetap satu sama lain harus ada. Iya, maksud gue itu sih. Bukannya orang yang berpikir bahwa anak segalanya salah, enggak. Tapi buat gue, ya sebelum ke anak ya istri dulu. Gitu. Kita balik lagi ke dunia film. Pernah gak lo berlarut-larut dalam satu karakter lo di film? Kebawa gitu maksudnya? Kebawa, agak susah untuk melepasnya. Enggak sih, karena gini. Pasti kalau misalnya kayak ke bawah dialog, misalnya gue habis ngomong bahasa Sunda atau bahasa Padang, pasti dialek itu kadang-kadang intonasinya tuh ke bawah. Okay. Atau enggak misalnya kayak dulu main Miracle in Slumber 7, masalah matanya harus gimana itu kayak tiba-tiba jereng, tiba-tiba ke bawah. Tapi kalau secara emosi enggak. Okay. Karena gini, gue tuh bukan aktor sekolahan gitu ya. Gue tuh yang otodidak gitu, yang belajar dari film ke film, nanya sama senior, nanya sama junior gitu. Nah sampai gue satu waktu bertemu dengan seorang maestro almarhum Mas Didi Petet. Okay. Dia bilang acting itu harus kontrol gitu, harus kontrol dalam arti kita, misalnya lo menjadi orang gila, lo nggak bisa tiba-tiba jadi orang gila seenaknya, lo nabuk-nabukin orang, enggak, semua itu harus kontrol. Kita sadar harus ada kamera, kita sadar ada lawan main kita. Lo nggak bisa ngantem lawan main lo gitu. Dia bilang aktor yang baik itu adalah aktor yang bisa membuat lawan mainnya juga tampil juga baik. Okay. Gitu. Jadi semua itu harus under control gitu, harus di bawah kontrol. Jadi ketika sutradara bilang cut, ya lo cut. Kalau misalnya lo ada ke bawah sedikit ya nggak apa-apa, tapi lo jangan menjadikan karakter lo itu bawa sampai keluar
yang akhirnya menyusahkan diri lo sendiri atau menyusahkan orang-orang di sekitar lo gitu. Buat gue ini masuk akal gitu. Jadi gue tetap harus kontrol gitu. Ketika gue masuk ke dalam frame, gue bisa berubah seperti apa. Begitu gue keluar, gue harus punya switch yang cepat untuk ganti. Walaupun itu butuh proses gitu. Nah, jadi kalau sampai kebawa psikologi gue, misalnya gue jadi orang apa namanya yang psycho atau itu gue jadi tiba-tiba psycho terus, atau enggak misalnya gue jadi seorang dokter yang higienis, gue harus jadi higienis terus, enggak. Tapi yang apa namanya yang bisa gue bawa adalah misalnya gini, kan kadang-kadang kita belajar dari siapa aja kan. Ketika lo dapat si karakter ini punya yang nilai-nilai yang positifnya, pasti kan lo juga belajar dari situ gitu. Kayak misalnya seorang Buya Hamka yang gue mainin, seorang ulama, hidupnya penuh dengan apa namanya dengan sisi-sisi kebaikan, dan kalaupun ada sisi-sisi yang gak baiknya, justru jadi pelajaran dia untuk menjadi orang yang lebih baik. Nah itu gue jadi bercermin lah di situ gitu. Oh ini bisa gue ambil yang kehidupan gue. Gimana caranya jadi bapak yang baik, jadi suami yang baik, itu bisa gue ambil. Karena gimana pun juga karakter-karakter yang kita mainkan adalah karakter-karakter yang inspiratif gitu kan buat orang banyak. Jadi bisa gue pakai. Kalau yang buruk-buruknya nggak gue ambil. Itulah paling yang kebawa buat gue. Gitu. Nah berarti kita langsung aja ngomongin ini film terbaru lu yang bakalan tayang. Iya. Buya Hamka dan Siti Raham. Ini yang kedua kalau nggak salah. Iya, ini sebetulnya Buya Hamka volume 2. Tapi judul besarnya adalah Hamka dan Siti Raham. Karena memang di part kedua ini lebih menceritakan bahwa perjuangan seorang suami, kehebatan seorang suami, ketegaran seorang suami itu pastilah ada sosok-sosok di belakangnya gitu. Ada support sistemnya. Baik itu dari istri, baik itu dari anak-anaknya, baik itu dari orang tuanya gitu. Lu casting atau dipilih, No? Untuk memerankan gue nggak tahu sebenarnya proses castingnya seperti apa gitu, tapi gue dikirimin sinopsis terus gue ketemu sama sutradara dan keluarganya, wawancara gitu, ngobrol. Mungkin di titik itu gue lagi di casting sebenarnya. Gue lagi di casting seberapa jauh lo kenal sosok Buya Hamka, seberapa deket lo tahu tentang sejarah Buya Hamka. Tapi justru ketidaktahuan gue itu malah gue diterima kayaknya. Jadi gue datang ke sana nggak membawa sesuatu yang gue tahu banget Buya Hamka. Buku yang mana gue pernah baca. Kan bisa aja berpikir dengan gue kayak gitu, wah ini tahu nih. Cocok nih. Tapi gue kesana Buya Hamka. Gue bilang gue harus memulai dari mana untuk menyamakan frekuensi gue sampai sama ke Buya Hamka. Gitu. Akhirnya dikasih lah buku judulnya Al-Aqul Karimah. Bukunya tipis gitu. Dan buat gue ketika gue baca, wah buku ini bagus banget Om Men. Jadi buku ini kayak bikin kita bercermin tentang lo sebelum mau jadi orang lo nasihatin orang lain untuk berbuat baik, lo nasihatin diri lo sendiri dulu untuk berbuat baik. Lo benerin dulu ini yang lo cara lo berbicara. Nggak usah sampai ketika lo jadi orang baik gitu, jadi seorang muslim yang baik, lo harus bisa hafal berapa juz, enggak. Lo perbaikin dulu tata krama lo, cara lo berbicara, cara lo berpikir gitu. Dan buku ini tuh bukan cuma bisa dibaca cuma sama orang muslim, tapi Buya Hamka itu bisa menulis sebuah buku yang bisa dibaca oleh semua kalangan gitu. Nah situlah gue jadi, wah ini sosok yang hebat banget nih, Buya Hamka. Lu untuk bisa masuk ke dalam satu karakter, let's say kita ngomongin masalah film Buya Hamka ini, ada kesulitan gak, No? Karena kan lu juga beberapa kali memerankan tokoh-tokoh yang legendaris lah, gitu kayak kan. Misalkan Chrisye. Iya, Chrisye, Kasino gitu. Ya, betul. Iya sebetulnya biopik udah pernah, tapi yang menjadi beban untuk Buya Hamka ini adalah dia seorang ulama gitu. Ya. Kita nggak boleh, walaupun gini, kalau seorang ulama bukan berarti gue harus jadi ulama juga untuk memerankan itu gitu. Apakah gue harus jadi seorang pembunuh juga untuk memerankan seorang pembunuh? Enggak kan. Tapi gimana pun juga jangan sampai, ini kan tokoh yang karismatik, punya banyak pengikut gitu. Gimana caranya ketika gue memerankan ini, visi yang beliau mau sampaikan tuh nyampe. Jangan sampai malah gue menghancurkan karakter si ulama ini sendiri gitu. Akhirnya gue baca lagi tuh buku-bukunya. Karena gue belajar acting itu otodidak, gue nggak kayak gue pakai metode ini untuk masuk ke sini, gue harus menjadi ini, gue merubah gitu tiba-tiba. Sehari-hari gue tiba-tiba menjadi
sufi, menjadi seorang ulama yang benar-benar tata krama gue harus gue nggak kayak gitu. Jadi gue baca buku-bukunya, baca buku dari dia masih muda sampai dia udah tua. Ternyata kelihatan grafik Buya Hamka itu seperti apa. Karena nggak sedikit banget footage videonya dia tuh sedikit. Gimana caranya gue ngomong ala Buya Hamka, gimana caranya gue gerak ala Buya Hamka? Karena videonya cuma sedikit. Ya, terus ketika dia ceramah, ketika dia itu cuma dikit. Akhirnya gue dari buku-buku itu gue bisa ngefilter, ternyata buku-buku dia waktu dia masih muda itu dia ngomongnya cukup tegas gitu ya. Cukup sharp gitu, cukup berapi-api gitu. Tapi begitu dia udah tua, dia cukup kalem, mungkin ilmunya semakin besar. Tetap tajam tapi perbendaharaan katanya tuh lebih lembut, lebih sejuk. Berarti Buya Hamka ketika dia sudah mulai ini dia lebih tone down, lebih ini. Nah di situ gue bikin grafik, gue bikin apa, terus gue serahin ke saudara gue. Gimana kalau perkembangan Buya Hamka ini kita bikin kayak begini. Karena gue mainin Buya Hamka tadi umur 16 tahun. Bayangin gue dari 16 tahun, umur gue udah kepala 3 pada saat itu gitu kan. Terus gue mainin 16 tahun gimana caranya? Udah gue baca dari buku-bukunya itu. Ternyata sedetail itu ya untuk sebuah karya yang lagi lu garap. Gue nggak tahu itu detail atau enggak, tapi karena memang gue basic ilmu gue dari tadi teknik itu sama kayak teknik elektro, lo memandang segala sesuatu tuh dengan secara teknis awalnya gitu, dengan riset dengan apa. Itu pintu gerbang lo untuk masuk. Tapi begitu lo udah masuk, lo akan dapat rasanya, lo akan dapat gimana caranya lo masuk ke dalam itu, memanfaatkan potensi-potensi yang ada dalam diri lo untuk Buya Hamka kayak gini. Gue juga punya nih sisi-sisi seperti itu nih. Ya udah gue kuatin, gue deketin biar frekuensinya sama gitu. Ada gak pada saat proses syuting berjalan, lo harus retake berkali-kali? Ada adegan yang sampai kayak gitu gak? Seorang Vino nih. Retake berkali-kali ada tapi mungkin nggak sampai karena kayak misalnya gue tiba-tiba lupa dialog nggak sampai segitu sih, pasti karena teknis. Atau misalnya kayak ini kan sini juga ada bahasa Minang kan, tiba-tiba bahasa Minang gue tuh nggak tepat gitu. Jadi walaupun gue bapak gue orang Padang nih, tapi gue emang dari kecil nggak pernah ngomong bahasa Padang, jadi gue harus ngulang dari nol lagi Om Wen. Nah itu, nih oke, kita ambil lagi ya karena di sini keserimpet bahasa Minangnya gitu. Terus apalagi kalau misalnya udah mulai ceramah pakai bahasa Arab ataupun ayat-ayat lah. Nah itu memang nggak didengerin langsung sama ustadz lah, sama siapa yang ini kol-kolahnya lah, ini salah gitu. Itu mau ngomong kan gue harus benerin. Wah, kayak gitu sih. Tuh gitu bang. Tapi seru lah. Iya pasti lah. Dalam 5 atau 10 tahun mungkin untuk mendapatkan karakter ini juga mungkin nggak segampang, nggak secepat itu lagi bisa dapet. Betul. Tapi kalau si rangkaian film Buya Hamka ini sebenarnya hanya 2 atau akan ada lagi? 3. Jadi Buya Hamka ini kita udah syuting semua. Syuting semua baru dipotong. Iya, jadi film ini tuh trilogi sebetulnya. Jadi yang pertama dimulai dari nggak linear nih keluarnya. Jadi yang pertama itu dari Hamka setelah nikah sampai sampai pasca proklamasi kemerdekaan. Nah, Hamka Siti Raham ini yang part kedua yang kata yang 21 Desember ini dari ketika Indonesia merdeka sampai Hamka diangkat sebagai ketua MUI yang pertama. Yang ketiga justru mundur ke belakang dari dia lahir sampai dia menikah. Jadi memang periode-periode itu, di tiap periode itu adalah masa-masa krusial seorang Buya Hamka yang rasanya menurut gua tuh patut untuk teman-teman semua tahu. Biasanya kita tahu cuma karyanya dia doang kan, tenggelamnya kapal Van der Weyden, di bawah lindungan Ka'bah. Tapi kita nggak pernah tahu nih sebenarnya perjuangan dia untuk menciptakan, membuat karya itu seperti apa. Susahnya dulu berjuang lewat tulisan kan, harusnya ulama itu kan berjuang lewat masjid apa semua ceramah. Ketika dia nulis berdakwah lewat buku, wah itu kan cemooh orang, bully orang. Kok ulama nulis cerita cinta-cintaan sih, nggak cocok banget. Nah gimana dia caranya menjelaskan itu, gitu. Dan gimana caranya sebagai seorang suami istri tuh saling support. Sampai akhirnya bisa maju sama-sama gitu.
Nah kalau ngomongin secara teknis kan lu pakai protestik. Iya, prostetik. Makeup yang lu menjadi Buya tua. tua. Apa yang lu rasain ketika lu harus menjadi sosok Buya lebih tua dengan ya berarti kan lu harus prosesnya lumayan lama kan? Sulit sih Om Wen. Sulit itu dalam arti pasti secara berekspresi kita nggak bisa banyak karena kan ya keterbatasan gitu. Betul. Kan. Terus bukan cuman prostetik tapi harus pakai gigi palsu juga. Iya, giginya tuh ditambahin gitu ketika pas tua. Harus pakai soft lens tua. Itu jadi satu tantangan lagi buat gue untuk bisa tetap terlihat natural gitu. Kan ketika dia udah masuk usia senja itu justru banyak banget ilmu atau pesannya mau disampaikan lewat karakter Buya ini. Jangan sampai orang terdistract sama prostetiknya itu. Tapi orang harus tetap bisa merasakan bahwa naturalnya ininya. Nah itu tuh yang gue cukup struggling lah di situ. Gue tetap untuk berjuang itu. Tapi lagi-lagi kesempatan untuk dapat makeup seperti itu nggak di film yang 1-2 film gue pernah dapet itu gitu. Karena pertama biayanya mahal. Kebutuhannya apa dulu gitu. Film-film drama biasa kan mungkin nggak perlu itu gitu. Nah kesempatan ini juga buat ngelatih gue gitu. Oh ternyata kalau misalnya pakai prostetik ini ekspresi kita terbatas. Jadi otomatis kita harus adaptasi lagi dong. Iya. Hancur lah muka, hancur lah. Hancur, beneran hancur. Karena lo tiap hari kena lem. Lo berapa kali muka keringet lo tuh nggak bisa keluar. Karena kan ketutup latex semua kan. Dan itu berapa jam proses untuk membuat? Harusnya itu bagusnya cuma 6 jam. Tapi bikinnya tuh juga 6 jam. Jadi kalau misalnya lo syuting jam 6 pagi, ya lo jam 12 malam lo udah mulai makeup. Tapi lama-lama berkurang lah. Paling bagusnya tuh akhirnya maksimal rekornya tuh 4 jam. Jadi kalau syuting 6 pagi ya lo kurangin 4 jam aja sebelumnya lo udah bangun gitu. Ya udah situlah. Walaupun cuma bisa 6 jam tapi kadang-kadang ya namanya syuting, ada hujan, ada tenis, ya tiba-tiba bisa 8 jam, bisa apa. Selama ininya nggak hancur. Dan lu nggak bisa lepas itu kan? Nggak bisa. Lu pada saat proses menunggu pun ya udah. Iya, makan aja susah. Jadi gue harus makan tuh kayak misalnya jus gitu loh. Jus buah. Karena kan kalau lo ngunyah terlalu lebar, rusak ini crack kan. Apalagi udah pakai gigi palsu itu kan nggak bisa lo gigit maksimal gitu. Tapi lo udah tahu sebenarnya, lo harus menjalani proses itu pada saat lo menerima tawaran itu. Udah, kan karena lo dikasih tahu bahwa lo akan mainin sosok Buya Hamka itu dari umur 16 tahun sampai umur 80-an. Nah, 80-an ini pasti kan butuh makeup tambahan gitu kan. Tapi makeup tambahannya ini pun juga nggak cuma makeup yang biasa, lo harus pakai prostetik untuk menyamakan, ya nggak bisa dibilang mirip 100% lah, tapi paling nggak mendekati gitu. Tapi buat gue pada saat itu ya, ini kesempatan gue, ini pengalaman, karena belum tentu gue bisa dapat di film-film berikutnya lagi gitu kan. Gitu sih Om. Seru lah. Tiga hal yang bisa lo sebutin, ini yang jadi alasan utama kenapa orang harus nonton film ini. Yang pertama, film ini mengajarkan kita tentang banyak hal, tentang kehidupan, tapi tanpa lo berasa diceramahin. Gitu. Tanpa lo harus gini, lo harus sholat, lo harus ini, lo harus berbuat baik. Enggak. Pertama tuh itu. Terus yang kedua, semua orang itu harus tahu Buya Hamka. Karena bisa dibilang, kayak sekarang nih, lo kan bisa dibilang kayak di TV, lo punya podcast, lo juga banyak lah konten kreator gitu. Buya Hamka ini salah satu bapak konten kreator kalau menurut kita. Karena dari dulu dia tuh udah punya tayangan di TVRI. Dia udah punya podcast di RRI yang cuma suara doang. Terus dia udah punya buku, menciptain buku banyak gitu kan. Bukunya dia tuh bukan cuma tentang buku agama doang, tapi buku tentang politik, ilmu, sampai ke buku-buku romansnya dia ada gitu. Terus dia kan anak sekarang tuh senengnya kan quotes gitu kan.
Nah quotes-quotesnya dia tuh juga dari dulu tuh dia udah punya, udah banyak gitu. Nah buat gue nih semua orang harus tahu itu. Jadi jangan cuma tahu bahwa ada buku tentang tenggelamnya kapal Van Riebeeck, tapi dia nggak tahu anak-anak sekarang siapa sih yang bikin gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita juga butuh penyegaran di film-film kita di bioskop. Jangan cuma satu genre doang yang hadir. Kita butuh kekayaan itulah. Ada film horor, ada film komedi, ada film tentang sejarah, ada film tentang cinta-cintaan. Biar film kita yang udah makin kaya ini tambah kaya lagi. Gitu sih. Jadi mulai tayang di bioskop tanggal 21 Desember 2023. Oke, sebelum kita selesai obrolan kita kali ini, gue minta lo menyebutkan satu kata yang mendeskripsikan hidup lo. Mendeskripsikan hidup gue? Yang ngewakilin hidup lo lah. Apa ya, gue kalau tembak kayak gini bingung gue. Gue kan gak nembak lo, gue udah punya bini. Gue cuma nanya. Mancing. Sebetulnya ini bukannya tentang hidup gue sih, tapi maksudnya kayak ini yang selalu gue kejar gitu. Bersyukur sih Om Wen. Bersyukur sih. Gue ngerasain kayak sampai di titik ini udah begitu banyak banget yang gue dapetin gitu. Tapi kadang gue suka lupa bersyukur gitu. Kadang-kadang gue suka lupa bersyukur. Gue selalu, coba deh, kita kalau berdoa nih kadang-kadang banyakan mana kita mintanya sama kita berterima kasihnya. Kadang-kadang banyakan mintanya, men. Gue banyakan mintanya. Tuhan mau ini, mau beli motor, mau ini, dapat film ini, sukses, gaji nambah gitu, keluarga sehat, hidup lancar, selamat sampai di tujuan gitu kan. Tapi kita lupa gitu. Tuhan terima kasih udah bisa bangun. Terima kasih udah punya anak yang baik. Terima kasih udah punya istri yang soleh gitu. Lupa kan. Kadang-kadang harus kita ingetin terus gitu. Nah makanya kenapa kalau misalnya lo bilang satu kata, kayaknya tuh bersyukur. Buat gue sendiri gitu. Sekaligus buat ngingetin gue, Vin lo jangan lupa bersyukur, Karena tiap hari ada aja gue emosinya gitu. Wah nih promo kayak begini nih, nih kerjaan nih kayak gini nih, tagihan kayak gini nih, maki-maki terus gitu. Walaupun orang liatnya tetap kalem, tapi di sini kan lo maki-maki terus gitu. Ya itulah gue jadi belajar gitu. Kadang-kadang gue suka diingetin sama bini gue, marah-marah melulu, tenang aja, lu marah-marah ini, lihat tuh anak kita lagi seneng pulang sekolah dapat nilai bagus, kita harus bersyukur loh. Dia tanpa kadang-kadang kita nggak ngajarin dia, tapi dia tiba-tiba jadi anak yang pinter. Kan bukan karena kita, karena Tuhan udah ngeringanin beban kita nih. Lo nggak perlu ngajarin anak lo, tapi anak lo bisa jadi pinter misalnya. Lo lupa bersyukur untuk itu. Oh iya ya bener ya. Ya udahlah, kalau lo tanya itu, mungkin gue perlu lebih bersyukur lagi kayaknya hidup gue. Gitu. Oke, ponakan, yang pasti orang yang kuat itu bukan orang yang menang, tapi orang yang tetap tegar ketika mereka jatuh. Cakep. Om Wen pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Vino. Jangan lupa 21 Desember, Buya Hamka. Tanggal 21 Desember 2023 di seluruh bioskop Indonesia. Judulnya Buya Hamka. Hamka dan Siti Rahma. Hamka dan Siti Rahma. Hehehe. Thank you.